Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik semua. Hari ini kita akan berkuliah materi anatomi dengan judul perkuliahan adalah sistem skeletal, di mana perkuliahan sistem skeletal ini merupakan bagian dari pembelajaran di blok satu atau tentang struktur tubuh manusia yang pertama seperti itu. Nanti sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengetahui tentang apa saja yang harus teman-teman ketahui dalam materi perkuliahan hari ini. Kemudian ya kompetensi apa saja yang seharusnya teman-teman dapatkan setelah melalui perkuliahan hari ini. Kemudian setelah dari penjelasan saya atau materi perkuliahan, nanti juga akan ada beberapa tugas yang akan teman-teman kerjakan sehingga menjadi salah satu bahan untuk pembelajaran mandiri seperti itu. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah eh, screen saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, dokter. Oke, baik. Bisa kita mulai ya kuliahnya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, kuliah hari ini adalah tentang aksial skeleton. Jadi secara garis besar ini merupakan bagian dari perkuliahan tentang sistem skeleton, di mana nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu aksial skeleton dan apendikular skeleton. Yang hari ini kita paparkan pada perkuliahan hari ini adalah tentang aksial skeleton, di mana tujuan pembelajarannya akhir dari pembelajaran hari ini, teman-teman itu dapat mengetahui atau mampu menyebutkan dan menjelaskan posisi aksial skeleton pada tubuh manusia. Kemudian teman-teman mampu menyebutkan dan menjelaskan tulang-tulang penyusun dari aksial skeleton tersebut. Kemudian, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan struktur anatomi pada kranium dan kolumna vertebralis, di mana keduanya merupakan penyusun dari aksial skeleton. Kemudian, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan keterkaitan klinis dari struktur pada aksial skeleton tersebut. Dan juga yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis sendi pada kranium dan kolumna vertebralis. Baik, kita masuk untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu teman-teman harus mengetahui letak dan posisi dari si aksial skeleton pada sistem skeletal manusia. Seperti yang terdapat di gambar di sini ya, yang aksial skeleton itu adalah yang berwarna kuning ini. Jadi dia berada pada tengah atau sumbu tubuh manusia, yang terdiri dari tulang tengkorak atau skull di sini. Kemudian ada juga kolumna vertebralis, jadi tulang punggung, dan sebenarnya di bagian depan sini juga ada yang membentuk kafum torak, yaitu ada iga atau koste dan juga sternum di bagian tengahnya. Ini semua yang berwarna kuning ini adalah aksial skeleton, sehingga teman-teman tahu bahwa ketika disebut dengan aksial skeleton, oh berarti adalah bagian tulang yang berada di bagian medial atau tengah dari tubuh kita. Yang pertama adalah kranium. Kranium itu disebut juga dengan tengkorak, di mana dia terbagi menjadi dua ya, ada neurokranium dan viscerokranium. Neurokranium ini nanti yang akan melindungi otak, sedangkan viscerokranium ini adalah yang membentuk wajah manusia. Ada tulang-tulang pembentuk neurokranium, yaitu ini tulang-tulangnya ada os frontal, ethmoid, dan lain-lain. Nanti kita lihat lebih jelas di belakang, karena nanti akan terlihat lebih jelas warna-warnanya. Kemudian ini adalah viscerokranium. Ini adalah tulang-tulang pembangun si viscerokranium di os nasal, lakrimal, dan lain-lain. Ini juga merupakan salah satu kompetensi yang teman-teman harus tahu seperti yang tadi disampaikan di depan.
Kita mulai dengan yang neurokranium. Neurokranium ini dia terbagi menjadi dua, yaitu kalvaria atau yang bagian atas penutup dari tengkorak kepala itu, dan basis cranii atau bagian bawah dari si tengkorak kepala itu. Di mana ketika kalvaria dan basis cranii ini kita gabungkan, dia akan menjadi sebuah ruangan tempat di mana otak berada atau disebut dengan kavum cranii. Ini yang tadi saya sebut neurokranium dan tulang-tulang pembangunnya. Jadi neurokranium itu dibangun oleh os frontal di bagian yang kuning ini ya. Ada satu os frontal di bagian sini. Kemudian os sphenoid yang ini yang warnanya ungu. Os ethmoid yang warnanya merah. Terus dua os parietal karena dia kiri dan kanan. Ini kan sebelah kirinya berarti ya. Kemudian dua os temporal sebelah kiri dan kanan dan satu os occipital. Ini merupakan delapan tulang yang membangun neurokranium, baik yang kalvaria yang tadi penutup atasnya maupun basis kranii yang bagian bawahnya sini. Nah, neurokranium ini kan tadi terdiri dari berbagai tulang, ada 8 tulang tadi. Nah, dari antar tulang dan satu dengan yang lainnya itu em, ada sambungannya atau sendinya. Nah, sendi yang menghubungkan antara satu tulang dan lainnya yang berada di kranium ini atau kalvaria ini kita sebutnya adalah sutura. Kenapa dia berbeda? Kenapa tidak berbentuk sendi tapi disebut dengan sutura? Karena sendi di sini dia sama sekali tidak bisa bergerak. Jadi dia memang fix seperti itu. Jadi kalau sendi kan mungkin kita mikirnya itu dia banyak gitu ya pergerakannya sedikit bebas seperti itu atau sangat bebas. Tapi kalau sutura dia memang fix seperti itu. Jadi dia memang perlekatan antar tulang saja. Beberapa sutura yang terkenal pada Calvaria yaitu ada sutura sagittalis. Sutura sagittalis itu yang membelah Calvaria pada bagian sagital atau membagi Calvaria menjadi bagian dekstra dan sinistra. Kemudian ada sutura koronal. Sutura koronal itu yang melintang di depan dari si sutura sagital. Nah, dia membagi antara si os frontal di depan dan os parietal di bagian belakangnya. Kemudian di bagian belakang dari Calvaria yang membagi antara os occipital dan parietal itu ada namanya sutura lambdoid atau lambdoidea. Sedangkan yang di bagian temporal yang membagi antara os temporal dan os parietal di sini adalah sutura squamosa namanya. Nah, sutura ini awalnya ketika bayi baru lahir, dia tidak begitu menempel gitu ya. Jadi maksudnya ada permukaan yang masih ada celahnya, di mana hal itu memungkinkan untuk pertumbuhan tulang tersebut. Nah, bagian yang cekung atau bagian tempat sutura yang tidak ada tulangnya itu disebut dengan fontanella. Jadi kita ada punya dua fontanella, yaitu fontanella yang anterior dan fontanella yang posterior. Seperti itu. Nah, ini merupakan catatan dari yang tadi ya, sutura koronal membagi antara os frontal dan parietal, sutura sagittal membaginya di dua parietal, di tengah sutura lambdoid membagi antara parietal dan occipital, sutura squamosa membagi antara parietal dan temporal, sedangkan ada beberapa yang mempunyai sutura frontalis namanya. Sutura frontalis ini di bagian depan, tepat di bagian depan dari tubuh dari kepala. Jadi membagi dua dari frontal. Cuma ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kemudian kalau di bagian atas atau di bagian kalvaria tadi ada sutura, di bagian bawahnya dari si cavum cranii itu ada disebut dengan basis cranii. Basis cranii ini dia ada beberapa ruang-ruangan yaitu atau cekungan-cekungan yang disebut dengan fossa anterior yang di bagian biru, ungu, dan kuning yang sini di batasnya. Kemudian ada fossa media yang seperti kupu-kupu ini dan ini fossa posterior dari basis kranii. Nah, ini adalah isi atau keterangan lebih lanjut dari si basis kranii, beberapa fossa pada basis kranii tersebut. Ya, jadi pada basis kranii yang fossa bagian anterior dia ditempati oleh lobus frontalis cerebri.
Dia dibentuk oleh beberapa bagian yang tertulis di sini ya. Teman-teman bisa baca sendiri dan lebih dipahami nanti sendiri. Seperti itu. Intinya teman-teman tahu bahwa di basis krani itu terbagi menjadi beberapa fossa, di mana fossa anteriornya ditempati oleh lobus frontalis dari cerebri. Kemudian di bagian tengah sini atau fossa media itu ditempati oleh lobus temporal cerebri. Dibentuk oleh apa saja nih teman-teman bisa baca. Jadi ada os sphenoid yang warna kuning, kemudian ini ada os temporal dan sedikit os parietal yang warnanya hijau seperti itu. Kemudian yang bagian belakang yang paling besar, fosanya yang paling besar itu ditempati oleh cerebellum. Jadi otak kecil, kemudian pons dan medula oblongata. Jadi bagian dari batang otak. Di mana dia dibentuk oleh namanya dorsum sella, kemudian sebagian besar dari os occipital di bagian belakang sini. Oke, kemudian ini ketika kita melihat sama ya seperti tadi, seperti gambaran ini. Jadi kita melihat si basis kranii dari atas dari superior view yang kita dapatkan adalah ini adalah fossa anterior, ini fossa media dan ini fossa posterior, di mana di beberapa fossa itu juga ada beberapa struktur khusus dan penting yang teman-teman harus tahu. Seperti di sini di tengah sini ada ethmoid dari os ethmoid, di mana ada titik-titiknya, ada bolong-bolongannya, itu disebut dengan cribriformis. Jadi bagian yang bisa nanti berhubungan sama hidung gitu ya. Jadi di sini ada letaknya nervus olfactorius, jadi nervus untuk pembauan dan dia nanti akan langsung masuk ke otak seperti itu dari os ethmoid. Kemudian di sini ada namanya sella turcica. Sella turcica ini nanti penting dalam teman-teman pembelajaran tentang mata. Mata di mana di sini akan terjadi persilangan dari saraf optikus. Seperti itu. Kemudian yang paling besar dan yang paling krusial adalah namanya foramen manum, di mana di foramen manum ini merupakan tempat keluarnya batang otak dan berubah menjadi medula spinalis sehingga bisa masuk ke vertebrae di bagian belakang. Seperti itu. Kemudian jika kita lihat dari bagian inferior, jadi ketika basis kranii seperti ini ya gambarnya, kita lihat dari bagian inferior, di bagian bawah sini juga ada beberapa struktur-struktur penting ya teman-teman. Seperti yang ini kan juga terlihat nih ada foramen manyumnya, kemudian di sini ada foramen ovale, lacerum gitu. Nah ini merupakan foramen-foramen tempat keluar dan masuknya berbagai struktur penting seperti eh, pembuluh darah karotis di karotis kanal misalnya kayak gitu. Kemudian nanti di sini juga ada condylus occipitalis namanya, di mana condylus occipitalis ini yang akan berhubungan nantinya dengan vertebrae di bagian bawahnya. Seperti itu. Kemudian ini em, bentar ya, saya stop screen sebentar, sebentar. Saya screen lagi. Oke, maaf maaf. Tadi sampai yang ini ya atasnya. Udah terlihat dengan jelas? Oke, maaf ya. Oh, ini kranium yang tadi sebenarnya udah kita pelajari juga ya. Jadi beberapa tulang pada kranium itu pada awalnya dia tidak menyatu dan sehingga tidak ada maksudnya tidak menyatu satu sama lainnya sehingga ada space-nya di mana space-nya itu kita sebut sebagai sutura seperti itu. Nah, oke, selesai kita mempelajari tentang yang neurokranium, kita beranjak ke viscerokranium. Kalau yang tadi di neurokranium ada 8 tulang yang membangunnya, sedangkan di viscerokranium ini ada 14 tulang. Jadi mulai dari yang os nasal yang warna pink, kemudian os lacrimal yang biru di sini, kemudian congca nasalis yang inferior, os vomer, os palatin, terus itu yang kecil-kecil ya. Kemudian yang besar-besar ada os maxilla, kemudian zygoma, dan di bawah sini ada
bulat. Teman-teman tinggal lihat aja yang mana yang ada dua, berarti kalau dia ada dua, dia ada sepasang yang bagian kiri dan kanan. Sedangkan kalau dia cuma ada satu, berarti dia satu besar aja kayak mandibula gitu ya di sini. Oke, nah pada viscerocranium ini penggabungan antara si tulang-tulang itu juga membentuk sebuah ruangan atau disebut dengan cavum cranii. Cavum beberapa kafum gitu. Jadi ada kafum cranii, kafum orbita, di mana tempat letaknya mata, kemudian kafum nasi atau tempat adanya ininya hidung atau indera penciuman nantinya. Nah, ini untuk kavum orbita. Kavum orbita itu di sini teman-teman bisa baca ya batas medialnya apa, batas lateralnya apa, dan lebih gampang ketika kita ngelihat gambarnya gitu ya. Kalau yang medial berarti bagian sini, lateral di sini, superior di sini berbatasan dengan os frontal pastinya dia. Terus batas inferiornya di sini berarti ada os maxilla dan di sini ada zigoma seperti itu. Jadi teman-teman bisa menghafalnya sambil melihat gambarnya aja seperti itu ya. Kemudian untuk kafum nasi ini batas-batasnya bisa disesuaikan juga ya sama gambar yang tadi. Misalnya yang ini adalah di medialnya dia dibatasi oleh kafum nasi. Di sini ada os nasal seperti itu. Jadi teman-teman juga sudah tahu di gambar yang ada berwarna tadi ya, yang ini tadi. Jadi lebih kebayang letaknya di gimana. Oke, itu dia yang kranial. Kemudian lanjut ke kolumna vertebralis. Kan tadi kalau yang di sini ya gambarnya yang ini skull atau kranium atau tengkorak itu satu, kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya yaitu kolumna vertebralis atau tulang punggung. Si kolumna vertebralis ini fungsinya adalah untuk melindungi medula spinalis. Medula spinalis itu adalah sistem saraf yang keluar dari otak, jadi dari otak, batang otak, kemudian menjadi medula spinalis. Di mana medula spinalis ini akan masuk nantinya ke dalam kolumna vertebralis dan dilindungi oleh si kolumna vertebralis itu. Nah, fungsi lainnya adalah membentuk postur tubuh, kemudian menahan beban kepala, dan membantu mentransfer berat rangka aksial ke ekstremitas yang inferior. Karena ya ini dalam seperti ilmu fisika gitu ya, dia jadi ketika ada sesuatu yang berat di sini, dari bentuknya si kolumna vertebralis yang tidak lurus saja itu, nanti dia akan memberikan kayak shock absorben gitu, sehingga membantu transfer berat dari kepala dan seluruh badan itu ke bagian ekstremitas inferior. Nah, ini adalah komposisi dari kolumna vertebralis. Jadi ada 7 vertebra cervical di bagian sini, C1 sampai C7. Kemudian 12 vertebrae torakal dari torakal 1 sampai torakal 12. Kemudian ada 5 os lumbal yaitu L1 sampai L5. Dan juga ada 5 os sakral, di mana kelimanya itu udah berfusi atau bergabung menjadi satu, disebutnya dengan os sakrum, dan yang terakhir adalah os koksigis. Ada 4 awalnya dan dia berfusi juga, jadi mirip sama yang sakrum tadi. Nah, di sini terlihat bahwa si kolumna vertebralis itu dia tidak hanya lurus saja, tapi berkelok-kelok. Nah, seperti yang tadi saya bilang, fungsinya kenapa dia berkelok-kelok adalah untuk memungkinkan dia menjadi shock absorben atau maksudnya yang menahan tapi dia tidak gampang patah gitu ya. Karena beban yang akan ditahannya adalah kepala yang cukup berat sehingga apa namanya dia harus tetap tegak gitu. Jadi tapi tidak gampang patah. Makanya bentuknya itu melengkung jadi tidak lurus saja. Jadi ada kurvatura namanya. Kurvatura itu karena dia membentuk curve atau ada sudutnya gitu ya terhadap lurus titik lurus tubuh, sumbu lurus tubuh kita. Jadi yang servikal itu kita sebutnya kurvatoranya adalah lordosis karena dia cembung ke depan. Kemudian yang torakal itu kiposis karena dia cembungnya ke belakang atau dari depan dia jadi cekung. Kemudian dia lordosis lagi pada lumbal dan kemudian kifosis lagi pada yang sakral. Nah, kurvatura pada vertebra ini sangat eh, krusial ya teman-teman. Nanti kalau misalnya berdasarkan ini nanti ada hubungannya dengan klinis juga di mana kurvaturanya hilang atau menyempit seperti itu. Nah, itu juga akan berhubungan dengan keadaan klinis tertentu gitu. Oke, ini adalah struktur umum dari vertebrae. Jadi seluruh vertebrae secara umum dia akan mempunyai namanya corpus vertebrae. Corpus vertebrae itu
Yang ini ya, seluruh vertebrae itu pasti punya corpus vertebrae, kemudian arcus vertebrae. Arcus vertebrae itu berarti ini semua. Di mana arcus vertebrae itu nanti ada dua pediculus namanya, pediculus, kemudian ada dua lamina di sebelah sini. Terus selain itu, setiap vertebrae itu akan punya foramen atau bolongan yang ini. Kenapa? Karena yang tadi seperti saya bilang, vertebrae itu adalah tempat lewatnya dari saraf sistem saraf pusat atau kolumna vertebralis gitu. Jadi maksudnya di sinilah lewatnya si sistem saraf pusat itu yang berasal dari em, batang otak kita gitu. Atau disebut si foramen vertebralis ini disebut juga dengan canalis spinalis. Kemudian selain itu dia juga punya 7 prosesus. Prosesus ini adalah tonjolan-tonjolan yang ada pada si vertebrae itu gitu ya. Jadi ada satu prosesus spinosus yang bagian tengahnya gitu ya, bagian medialnya ada satu prosesus spinosus, kemudian ada dua prosesus transversus, yang ini kiri dan kanannya itu transversus, kemudian ada 4 prosesus articularis. Prosesus articularis ini adalah tonjolan yang dia nanti berartikulasi atau berhubungan dengan vertebrae bagian atasnya ataupun vertebrae bagian bawahnya, sehingga ada 4. Jadi dua di atas dan dua di bawah. Ini dua superior dan dua yang inferior. Seperti itu. Terus ada beberapa vertebrae yang dia itu tidak sama gitu. Kalau yang tadi kan vertebrae tipikal adalah semua vertebrae berarti punya korpus, semua vertebrae ada arcus, dan semua vertebrae punya foramen dan 7 profesus gitu. Tapi ada beberapa vertebrae yang dia khusus gitu karena fungsinya juga berbeda. Yang pertama adalah vertebrae cervical atau C1 yang kita sebut biasanya dengan atlas. Di mana si atlas ini, cervical 1 ini tidak memiliki korpus. Jadi tidak ada korpusnya di sini. Kemudian dia juga tidak memiliki prosesus spinosus. Jadi dia tidak ada yang menonjol di bagian posteriornya. Harusnya kan ini ya, bagian posterior itu ada yang menonjol. Yang ini tidak. Kemudian dia punya arcus atau yang ini ada sudutnya ya, arcus yang anterior dan yang posterior di sini. Kenapa seperti itu? Karena si cervical 1 ini atau atlas ini dia berhubungan langsung dengan yang tadi saya sebut pada bagian occipital. Jadi bagian occipital di sini nanti akan berhubungan dengan si atlas ini langsung. Sehingga kalau misalnya ada korpusnya, jadi kan mengganjal. Makanya dia tidak ada korpusnya sehingga tidak terganjal antara si bagian occipital dan langsung menyambung ke C1 atau atlas. Kemudian vertebrae atipikal lainnya adalah vertebrae cervical 2 atau aksis. Di mana aksis ini punya sesuatu yang unik, namanya dens epitropus yang ini. Dens ini seperti gigi ya, makanya bahasanya dari bahasa Latin yaitu dens atau odontoid processus. Di mana si odontoid processus ini nanti dia akan berhubungan dengan atlas yang ini ya, atlas pada bagian atasnya dan dia menempel di sana. Di mana si dens ini memungkinkan untuk aksis ini untuk bergerak berotasi ke kiri dan ke kanan gitu. Kebayang ya, kalau misalnya nggak ada dance-nya, jadi nggak ada sambungan giginya ini, berarti kan kepala kita tuh hanya bisa bergerak tuh ke depan dan ke belakang saja, tapi nggak bisa rotasi ke kiri dan kanan gitu. Karena kan ya nggak ada, maksudnya nggak ada sendi yang memungkinkan untuk itu gitu. Tapi karena ada dance-nya di sini, struktur khusus pada aksis, sehingga memungkinkan kita untuk memutar kepala ke kiri dan ke kanan, berotasi. Kemudian yang terakhir adalah si vertebrae cervical 7 atau C7, di mana perbedaannya adalah dia mempunyai prosesus spinosus yang paling panjang di antara semuanya. Jadi kalau untuk keadaan klinisnya, kalau teman-teman pengen tahu di mana letak dari prosesus spinosus C7 yang panjang itu, teman-teman bisa memeriksa pasiennya dalam posisi fleksi dari kepala secara maksimal. Nanti kita telusuri di bagian posterior dari vertebrenya. Nah, nanti kalau kita temukan sesuatu yang menonjol dan panjang, nah itu adalah prosesus spinosus dari C7. Nah, ini dia singkatan rangkumannya, teman-teman.
di mana ada beberapa perbedaan antara, tadi kan kita udah belajar ada tiga ya, ada cervical, kemudian torakal, dan lumbal. Semuanya si cervical, torakal, dan lumbal itu pasti punya korpus, pasti punya arcus, terus punya 7 prosesus, dan punya kanal. Kanalis vertebralisnya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bentuk dari korpusnya, bentuk dari kanalnya, bentuk dari prosesus spinosusnya gitu. Nah, itulah yang dirangkum di sini. Sebagai contoh, misalnya untuk korpusnya itu servikal itu lebih kecil dan semakin ke bawah, semakin ke lumbal itu semakin besar karena kan tugasnya untuk menahan beban tubuh kita juga semakin besar. Nah, itu berbeda dengan foramen vertebrenya. Foramen vertebrenya atau kanalis spinalisnya itu besar pada servikal tapi makin kecil sampai ke lumbal gitu. Jadi, itu adalah beberapa item yang teman-teman harus tahu. Sampai di akhir, yaitu ada os sacrum dan os coccygeus, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya dia juga merupakan vertebrae yang eh, potongan-potongan gitu ya, tapi dia sudah berfusi, jadi sakrum ada 5 dan koksigis ada 4. Ini adalah tampilannya, ini adalah permukaan anteriornya, kemudian ini merupakan permukaan yang posteriornya, di mana juga terdapat kanalis sakralis ya di sini, dan di bagian tengahnya ini merupakan fusi dari prosesus spinosusnya, jadi median dari sakralis di sini. Oke, ada beberapa persendian penting yang terdapat pada kolumna vertebralis, yaitu ada namanya articulatio atlanto-occipital. Jadi merupakan persambungan atau sendi antara atlas dan occipital. Ini yang tadi saya bilang, yaitu di antara condylus occipital dan facies articularis dari C1. Di mana di C1 itu kan tidak ada korpus ya, sehingga tidak ada yang mengganjal antara si vertebrae cervical satu dan menempel di bagian occipital, di bagian condylusnya. Nah, ini memungkinkan untuk gerakan fleksi dari kepala, kemudian ekstensi, kemudian lateral, dan fleksi dari leher. Kemudian yang kedua adalah persendian antara artikulasi antara atlanto dan aksial. Ini yang tadi yang ada densnya ya, yang ada dens epitropus itu, dia memungkinkan untuk gerakan rotasi pada ruas leher kita. Seperti itu. Kemudian di antara korpus vertebrae satu dengan yang lainnya itu juga ada sendi, cuma sendi itu sangat terbatas geraknya gitu. Berbeda dengan sendi yang tadi merupakan yang articulatio atlantoaxialis ini. Oke, itu sudah yang tentang kolumna vertebralis. Mungkin sebagai tambahannya, karena ini juga merupakan bagian dari aksial skeleton, yaitu adalah coste dan nantinya sternum. Ya, di sini ya, karena yang di aksial kan bukan hanya cranium dan kolumna vertebralis, cuma juga ada coste dan sternum. Walaupun untuk mungkin untuk coste dan sternum ini adalah nice to know untuk teman-teman pada pembelajaran yang aksial skeleton ini karena nanti juga akan dibahas kembali saat pembelajaran tentang sistem respiratori seperti itu. Jadi koste itu ada 12 pasang. Ya, 1 sampai 7 adalah koste sejati, 8 sampai 10 adalah koste palsu, dan 11 dan 12 adalah koste melayang. Dan dia di mana dia tidak bersendian dengan sternum. Antara koste satu dan lainnya itu kita sebut ruang antar koste atau intercostal space. Di mana di situ ada namanya musculus intercostalis nantinya yang akan menghubungkannya. Dan dia nanti yang berfungsi untuk menggerakkan otot-otot penggerak dari si kafum torak kita. Ini ya gambarnya koste 1 sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini merupakan koste yang langsung berhubungan dengan sternum sehingga disebut dengan koste sejati. Kemudian yang 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10 ini dia berhubungan ke koste 7 dulu, baru dia bersambung ke sternum di bagian tengahnya, sehingga disebut dengan koste palsu. Sedangkan yang 11 dan 12 di sini disebut dengan koste layang. Seperti itu. Nah, celah di antara koste 1 dan 2 ini disebut dengan ICS 1 atau intercostal space 1, di mana nanti akan ada di sini otot-otot dari intercostal.
yang akan bisa menggerakkan dari rongga dada kita gitu. Ini ya, koste secara keseluruhan sama kayak vertebrae tadi dia tersusun jadi secara tipikal. Jadi seluruh koste itu akan punya kaput, kolum, dan tuberkulum. Nih, kaput, kolum, dan tuberkulum. Terus kemudian di sini ada uh, angu, angulasi atau dia berbelok gitu ya, dan berbeloknya itu pada bagian korpusnya namanya. Seperti itu. Terus ada beberapa koste yang mempunyai ciri-ciri khusus yaitu pada koste satu di mana pada koste satu itu permukaannya lebih luas ya korpusnya di sini permukaannya lebih luas. Terus dia hanya punya satu facies articularis pada kaputnya. Terus dia ada namanya tuberculum scaleni pada korpusnya. Terus ada sulcus anterior di mana tempat untuk vena subclavia dan ada sulcus bagian posterior untuk arteri subclavia. Sedangkan koste yang khas lagi satu lagi adalah koste 12 karena dia hanya bersinggungan dan bersendi dengan korpus vertebrae sehingga dia tidak punya tuberkulum dan tidak punya kolum. Kemudian yang terakhir adalah sternum. Ini adalah sternum orang dewasa yang terdiri dari manubrium sterni, corpus sterni, dan juga processus xiphoideus. Di mana hal pentingnya adalah ada namanya angulus sternalis. Angulus sternalis itu adalah pertemuan antara si manubrium sterni dan corpus sterni. Ini merupakan letak dari si Koste 2, di mana nanti kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan fisik secara klinis pada kavum toraks, nah kita akan mencari si angulus sternalis ini untuk menentukan nanti ke bawahnya kita harus memeriksa pada ICS berapa, misalnya seperti itu. Selain itu di sini juga ada jugular nodes namanya, yang ini juga bisa menjadi marker penting secara klinis. Ini ya, manubrium sterni, dapat incisura di sini, incisura jugularis namanya atau jugular nodes. Kemudian di sini juga ada tempat bersinggungan dengan klavikula yang akan kita pelajari selanjutnya dan juga koste satu. Namun karena koste satu itu tidak bisa teraba pada kavum toraks, sehingga yang lebih bermakna secara klinis adalah yang koste 2 di sini. Dan dia sejajar dengan eh, yang angulus ternalis tadi ini. Kemudian ini corpus terni, dia pipih dan di sebelah kiri dan kanannya itu ada cartilago, cartilago tempat bersinggungannya si koste 1 sampai 7. Karena kan tadi yang nempel itu cuma koste 1 sampai 7 gitu. Di bagian kiri dan kanannya. Sedangkan yang terakhir adalah si processus xiphoideus, bagian terkecil dari sternum. Awalnya ini merupakan kartilago, tapi mengalami osifikasi seiring dengan bertambahnya usia manusia. Oke, seperti itu teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, nanti saya akan kirimkan eh, latihan soalnya. Teman-teman bisa belajar mandiri dan kemudian mengisi soalnya untuk sebagai salah satu nilai untuk belajar mandiri. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.